Perkenalkan, nama saya Tasalanika Septiana Manurung dengan NIM 223304020624. Di sini saya akan menjelaskan topik 9 tentang strategi pemilihan lokasi. Lokasi mempunyai pengaruh besar pada laba keseluruhan perusahaan. Misalnya, biaya transportasi sendiri memakan biaya sampai dengan 25% dari harga jual produk atau tergantung juga dengan produknya dan jenis produksi barang atau pelayanan jasa yang diberikan. Angka 25% ini berarti seperempat pendapatan total perusahaan dibutuhkan untuk menutup biaya pengangkutan bahan-bahan baku yang masuk dari barang jadi yang keluar. Memilih lokasi fasilitas menjadi semakin rumit dengan adanya globalisasi tempat kerja. Globalisasi terjadi karena perkembangan yang pertama itu ekonomi pasar, yang kedua komunikasi internasional yang lebih baik, yang ketiga perjalanan udara, laut, atau darat, dan pengangkutan barang yang lebih cepat serta lebih dapat diandalkan. Yang keempat itu semakin mudahnya arus kas atau antar negara, dan yang kelima perbedaan biaya tenaga kerja yang tinggi. Selanjutnya ada topik ke-10 tentang strategi barang dan jasa. Analisis lingkungan dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu yang pertama analisis lingkungan eksternal dan yang kedua analisis lingkungan internal. Perumusan strategi perusahaan meliputi yang pertama misi, yang kedua tujuan, yang ketiga strategi, yang keempat kebijakan. Implementasi strategi adalah proses di mana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Yang selanjutnya ada topik 11 yang berjudul Quality Management. Dalam quality vocabulary, kualitas didefinisikan sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dispesifikasikan atau ditetapkan. Kualitas seringkali diartikan sebagai kepuasan pelanggan atau customer satisfaction atau kesesuaian terhadap kebutuhan atau persyaratan. Ada beberapa elemen bahwa sesuatu dikatakan berkualitas, yaitu yang pertama, kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Yang kedua, kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Yang ketiga, ada kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah atau apa yang dianggap berkualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada saat yang lain. Yang keempat, ada kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Kualitas merupakan elemen yang penting dalam operasi. Ada 3 alasan kualitas penting, yaitu reputasi perusahaan, keandalan produk, dan keterlibatan global. Yang selanjutnya ada topik ke-12 tentang perubahan dalam organisasi. Salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh organisasi saat ini adalah pasar global dan inovasi teknologi yang berkembang. Globalisasi dan inovasi teknologi ini telah mempengaruhi pasar dan juga menyebabkan lingkungan bisnis yang terus berkembang. Fenomena-fenomena seperti penggunaan internet, media sosial, dan teknologi seluler telah merubah perilaku pasar sehingga organisasi perlu menanggapi dan memahami kebutuhan atau keinginan pasar. Berikut ada jenis-jenis perubahan organisasi. Yang pertama itu developmental change, transitional change, transformational change. Tujuan perubahan dalam suatu manajemen itu yang pertama adalah menjaga keberlangsungan hidup perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang berasal dari faktor dalam seperti sikap yang dilakukan oleh para pegawainya, strategi korporasinya, maupun perubahan teknologi atau alat-alat yang digunakan. Tak hanya faktor dari dalam, namun faktor yang berasal dari luar pun harus diadaptasi dengan baik. Misalnya seperti perubahan yang terjadi dalam ruang lingkup pasar, regulasi hukum, kebijakan, dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga, untuk meningkatkan efektivitas perusahaan seperti tenaga kerja, sistem organisasi, serta implementasi serta strategi yang telah direncanakan sebelumnya. Di sini ada beberapa manfaat dari manajemen perubahan. Yang pertama, perubahan pada manajemen. Perubahan adalah proses yang direncanakan dan dapat dikelola. Manfaat dari perusahaan ini dapat diketahui sebelum penerapannya dan dapat berfungsi sebagai motivator serta penilaian terhadap kemajuan yang dicapai. Yang kedua, organisasi dapat merespon lebih cepat terhadap permintaan pelanggan. Yang ketiga, membantu menyelaraskan sumber daya yang ada dalam organisasi. Yang keempat, manajemen perubahan memungkinkan organisasi untuk menilai dampak keseluruhan dari perubahan.
Yang kelima, ada perubahan dapat dilaksanakan tanpa berdampak negatif terhadap bisnis sehari-hari. Yang keenam, efektivitas dan efisiensi organisasi dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan dengan ada pengakuan dan kewaspadaan dari semua karyawan yang bersangkutan. Selanjutnya ada topik 13 tentang persaingan. Persaingan adalah proses yang melibatkan suatu individu atau kelompok yang saling berbuat sesuatu untuk mendapatkan keuntungan, pangsa pasar, dan jumlah penjualan. Para penjual biasanya berusaha mengungguli persaingan dengan membedakan harga produk, distribusi, dan promosi. Dalam dunia bisnis ada 4 jenis pesaing yang akan dihadapi. Yang pertama itu persaingan generik, yang kedua persaingan bentuk, yang ketiga persaingan industri, dan yang keempat adalah persaingan merek. Strategi bisnis yang harus diimplementasikan agar supaya bisa menjadi pemenang dalam persaingan yang ketat, harga yang kompetitif, berikan pelayanan yang terbaik, memperluas pasar, dan melakukan promosi. Yang selanjutnya ada topik 14 tentang Material Requirements Planning. MRP merupakan sebuah kebutuhan apabila perusahaan baik produk maupun jasa ingin operasionalnya lebih efisien. Dengan kehadiran MRP menunjukkan bahwa manajemen operasional adalah manajemen yang bisa mendorong pengurangan biaya atau efisiensi biaya. Pada pertemuan berikutnya kita akan kembali melanjutkan input untuk MRP setelah Bill of Materials. Yang selanjutnya ada topik 15, Material Requirements Planning. Konsep MRP harus menjadi perhatian perusahaan untuk mengurangi banyak biaya, memenuhi kebutuhan pelanggan tepat waktu, dan memastikan tersedianya persediaan yang cukup. Dengan berakhirnya materi MRP, mari berakhirlah materi manajemen operasional. Semoga dapat membantu teman-teman.